Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan materi tentang pembentukan minyak bumi. Pembentukan minyak bumi. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup, sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi sering disebut dengan emas cair karena nilainya yang sangat tinggi dalam peradaban modern. Pertanian, industri, transportasi, dan sistem-sistem komunikasi sangat bergantung pada bahan bakar ini, sehingga berpengaruh pada seluruh kegiatan kehidupan suatu bangsa. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber utama energi dunia, yaitu mencapai 65,5%. Selanjutnya batu bara 23,5%, tenaga air 6%, serta sumber energi lainnya seperti panas bumi, batu kayu bakar, cahaya matahari, dan energi nuklir. Negara yang mempunyai banyak cadangan minyak mentah atau oil menempati posisi menguntungkan karena memiliki banyak persediaan energi untuk keperluan industri dan transportasi. Di samping pemasukan devisa negara melalui ekspor minyak bumi disebut juga petroleum, yaitu dari bahasa Latin petrus yang artinya batu dan oleum yang artinya minyak, adalah zat cair mudah terbakar dan sebagian besar terdiri atas hidrokarbon. Kandungan hidrokarbon dalam minyak bumi berkisar antara 50% sampai 90%. Sisanya terdiri atas senyawa organik yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Ada 3 macam teori yang menjelaskan proses terbentuknya minyak dan gas bumi, yaitu 1. Teori biogenetik, kedua teori anorganik, dan yang ketiga teori duplex. Teori yang pertama yaitu teori biogenetik. Menurut teori biogenetik disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka ragam binatang dan tumbuh-tumbuhan yang mati dan tertimbun di bawah endapan lumpur. Endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju laut, akhirnya mengendap di dasar lautan dan tertutup lumpur dalam jangka waktu yang lama, ribuan dan bahkan jutaan tahun. Akibat pengaruh waktu, temperatur tinggi, dan tekanan lapisan batuan di atasnya, maka binatang dan serta tumbuh-tumbuhan yang mati tersebut berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Teori anorganik. Menurut teori anorganik disebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk akibat aktivitas bakteri. Unsur-unsur oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat-zat organik yang terkubur akibat adanya aktivitas bakteri berubah menjadi zat seperti minyak yang berisi hidrokarbon. 3. Teori duplex. Teori duplex merupakan perpaduan dari teori biogenetik dan teori anorganik. Teori duplex yang banyak diterima oleh kalangan luas menjelaskan bahwa minyak dan gas bumi berasal dari berbagai jenis organisme laut, baik hewani maupun nabati. Diperkirakan bahwa minyak bumi berasal dari materi hewani dan gas bumi berasal dari materi nabati. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan, maka endapan lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Batuan lunak yang berasal dari lumpur yang mengandung bintik-bintik minyak dikenal sebagai batuan induk search rock. Selanjutnya, minyak dan gas ini akan bermigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya terakumulasi di tempat tertentu yang disebut dengan perangkap trap. Suatu perangkap atau trap dapat mengandung minyak, gas, dan air, minyak dan air, gas dan air. Jika gas terdapat bersama-sama dengan minyak bumi disebut dengan associated gas. Sedangkan jika gas terdapat sendiri dalam suatu perangkap disebut non-associated gas. Karena perbedaan berat jenis, maka gas selalu berada di atas, minyak di tengah, dan air di bagian bawah. Maka minyak bumi digolongkan sebagai sumber daya alam tidak dapat terbarukan.